Karena terbungkus oleh Hawa, maka timbul namanya emosi. Apa emosi? Reaksi kita terhadap peristiwa di luar tergantung pengetahuan dan kesadaran kita. Makanya Hawa disebut pasangan Adam, bukan istrinya Nabi Adam. Pakai Siti lagi kalian. Tapi di setiap pilihanmu ada konsekuensi. Itu yang disebut dengan akibat. Akibat. Itu yang disebut dengan akhirat. Kalau malaikat sebagai peran, ada nggak di sini? Ada. Subhanallah. Makanya itulah pentingnya kita melihat lebih luas lagi. Sampai sini ngerti? Oke. Nah, saya lanjutkan dulu supaya ngerti. Jadi kata ayat ini sudah diperintahkan kepada Adam? Sudah. Tapi apa yang diperintahkan kepada Adam sebelumnya itu lupa Adam. Ya. Dan Adam tidak punya kemauan yang kuat. Kata Allah di Quran. Ini surat Toha ayat 115. Baca dulu ayatnya. Sekarang kita baca Toha 116. Rangkaiannya kita baca dulu. Ya. Wa idqulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis. Ya. Dan ketika kami berkata kepada malaikat, kami itu Allah, berkata kepada malaikat. Nah, sekarang saya ajak berbicara lagi. Malaikat yang dimaksud di sini, awas, bukan sebagai sosok, tetapi lebih kepada peran. Supaya dalam konteks kekinian kita ambil maknanya. Sujudlah kamu kepada Adam. Sujud nggak malaikat? Sujud. Maka mereka sujud kecuali iblis yang membangkang. Kan sebetulnya kalau kita sekarang bicara kepada kita nih, yang mana Adam? Perhatikan saya. Adam itu adalah yang awal. Bukan manusia pertama. Yang awal. Pasti belum mengerti kan? Oke. Sekarang gini. Bapak Ibu kan dulu lahir ke alam dunia. Awal kan? Waktu lahir ke alam dunia, waktu lahir tiba-tiba, ini benar, ini salah. Ada nggak yang lahir begitu? Ini benci, ini suka, ada nggak? Kan waktu lahir itu kamu bisanya cuman menangis saja. Dan waktu menangis kecil, itu nangis bukan karena benci, bukan karena sedih, karena belum ada info apa-apa. Nangisnya itu murni sebagai bahasa komunikasimu kepada orang lain yang dipahami oleh ibumu. Dengan tangisan itu ibu mengerti kamu popoknya harus diganti. Dengan tangisan itu ibu mengerti kamu lapar. Itu tangisan itu. Nah, itu tangisan yang dilontarkan oleh yang awal waktu kita lahir ke dunia. Itu tangisan yang berasal dari kesadaran murni. Yang dibawa dari alam rahim. Karena waktu di alam rahim, Adam ini ditanya, apakah aku ini Tuhanmu? Adam menjawab, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan. Jadi waktu Adam beral ke alam dunia ini, Adam itu masih membawa kodrat ilahi yang masih disaksikan di situ. Nah, sehingga saat lahir ke alam dunia ini, Adam itu masih dalam keadaan murni. Setuju? Oke. Lalu di Quran dikatakan, lalu Adam ini oleh Allah diajarkan nama-nama. Kan mulai diajarkan tuh Adam. Betul nggak? Diajarkan ini nasi. Betul? Ini bubur. Ini bagus. Ini jelek. Ini sayang, ini benci. Siapa yang mengajarkan? Kan lingkungan boleh mengajarkan. Sehingga setelah diajarkan kepada Adam nama-nama itu, Adam itu jadi punya pengetahuan. Karena pengetahuannya itulah kemudian Adam mulai melakukan perlawanan. Betul nggak? Mau ini,
tidak mau yang itu. Mau baju ini, tidak mau baju yang itu. Setuju? Ini pernah jadi Adam? Pernah? Pahami dengan cerdas ya. Kan sebetulnya kita ini sekarang jadi bukan murni lagi gara-gara terlalu banyak pengetahuan. Betul nggak? Dan pengetahuan itu diproses terus menerus sehingga kita sekarang itu jadi, oh ini orang baik karena punya kriteria, ini orang tidak baik. Kan waktu dulu kalian masih jadi awal pertama manusia lahir ke alam dunia sebagai Adam yang punya kesadaran murni, kalian kan tidak ada penolakan apa-apa. Setuju? Setuju nggak? Nah, pengetahuan yang masuk ke Adam ini, itu yang disebut di Quran buah khuldi. Makanya Adam itu terus-menerus makan buah khuldi. Karena Adam bersama-sama dengan Hawa. Siapa Hawa itu? Hawa itu adalah ego yang menyertai Adam. Ego itu apa? Ego itu adalah diri palsu yang diciptakan oleh pikiran. Pikiran ciptaan siapa? Ciptaan lingkungan, ciptaan ibu bapaknya. Ciptaan sekolahnya, ciptaan guru-gurunya. Bayangkan sudah banyak yang dicokokin di sini buah holdi. Ditelan tuh buah holdi terus menerus sama Adam. Betul nggak? Dibarengnya oleh Hawa. Ada ego yang menyertai Adam. Kesadaran murni yang datang saat itu sudah tidak murni lagi. Jadi siapa Adam itu? Adam itu kamu ketika kamu mari bersandar di kesadaran murnimu. Paham sekarang? Jadi Adam mengerti sekarang. Maka Adam disebut awal pertama manusia, bukan orang lain. Adam itu adalah awal pertama kamu jadi manusia. Saat kamu lahir ke alam dunia membawa kesadaran murni, itulah Adam. Nah Adam ini makan buah huldi kan setiap hari. Betul nggak? Ada yang ngajarin fitnah. Ada yang ngajarin kebencian. Ditelan nggak sama Adam? Nah kesadaran murni yang dia miliki, surga yang dia miliki, nur yang dia miliki, jatuh menjadi nar. Makanya Adam sering terusir dari surga. Jujur ya, apakah kesadaran murni itu sekarang masih ada Bapak Ibu? Masih ada. Cuman karena suaranya semakin mengecil, Bapak Ibu lebih banyak mendengarkan suara dari pikiran. Pikiran yang didengarkan adalah pikiran palsu yang disebut dengan hawa nafsu. Nah kesadaran murni ini ada, masih ada. Cuman sekarang terbungkus kesadaran murni oleh hawa. Karena terbungkus oleh hawa maka timbul namanya emosi. Apa emosi? Reaksi kita terhadap peristiwa di luar tergantung pengetahuan dan kesadaran kita. Makanya Hawa disebut pasangan Adam. Bukan istrinya Nabi Adam. Pakai Siti lagi kalian. Lucu aja kalian belajar agama. Nah Hawa dan Adam tuh pasangan. Setiap kesadaran Adam jatuh ada egonya yang menyertai, jatuh lagi ada egonya, selalu ada pasangannya. Naik lagi kepada kesadaran yang tinggi, ikut lagi egonya pun yang menyertai kesadaran itu. Makanya selalu menyertai karena dia pasangan. Sekalian nih ya di WA ada yang tanya tentang Adam dan Hawa. Saya selesaikannya aja di sini biar nggak usah jawab WA. Repot saya jawabnya. Tuntaskan aja di sini. Ngerti maksud saya? Oke. Jadi yang sujud siapa? Malaikat. Malaikat itu artinya sangat banyak. Ada yang mengatakan malaikat dari kata malak, malak milik. Ada yang mengatakan tekad atau keinginan. Ada yang mengatakan malaikat itu artinya patuh, tunduk. Ya memang.
Karena malaikat itu kerjanya cuma satu, tunduk dan patuh. Disuruh sujud, sujud aja. Kenapa? Karena saat malaikat sujud pada Adam, yang disaksikan oleh malaikat bukan Adam, tetapi ruhku yang ditiupkan pada Adam. Yang disaksikan oleh malaikat adalah hakikatnya Adam, isinya Adam, bukan cangkangnya Adam. Yang disaksikan oleh iblis itu adalah cangkangnya Adam. Dia tidak bisa lihat isinya Adam karena dia masih tertutup terhadap hakikatnya Adam. Jadi malaikat itu artinya nurut. Iblis, ablasa artinya pembangkang. Siapa Adam? Adam itu adalah yang bisa menyatukan keduanya. Ketika disatukan keduanya, dilampaui keduanya, masuk dalam dimensi baru yang disebut dengan khalifah. Jujur, sekarang kalian mewarisi kodrat malaikat, mewarisi kodrat iblis, atau mewarisi kodrat Adam? Jujur, yang paling dominan yang mana? Sudah jadi khalifah belum? Khalifah itu yang sudah bisa memadukan secara positif dari dua potensi itu. Sudah bisa melampaui semuanya. Makanya Adam itu disebut kreator. Adam itu disebut kreatif. Karena manusia inilah yang diberi keunggulan. Kenapa? Manusia diberi pilihan. Silahkan, terserah kamu. Mau ngikuti malaikat, ngikuti iblis, tetapi di setiap pilihanmu ada konsekuensi. Itu yang disebut dengan akibat. Akibat. Itu yang disebut dengan akhirat. Jadi akhirat itu akhir tina pagawean, akhir dari pekerjaan. Setiap sebab pasti menimbulkan akibat. Akibat itu namanya akhirat. Makanya akhirat disebut terminal terakhir, tapi akhirat juga disebut masa depan. Makanya walal akhiratu khairul laka minal ula. Masa depan itu lebih bagus daripada hari ini. Kalau kita melakukan yang terbaik hari ini. Makanya orang yang melakukan yang terbaik hari ini, beramal hari ini, tidak menyakiti orang lain hari ini, berarti orang ini percaya adanya hari akhirat. Paham ya? Makanya orang yang percaya adanya hari akhirat, hari ini dia melakukan kebaikan terus menerus tanpa batas. Tanpa batas. Karena dia percaya setiap sebab baik akan menghasilkan akibat yang baik. Saya bicara hakikat ya, bicara hakikat nih, bicara hakikat. Jadi tolong dipahami. Karena apa? Kalau kita berbicara Quran, jangan jauh dari diri kita. Makanya kata Quran, Iqra kitabaka kafa binafsika al yauma alaika hasiba. Baca kitabmu, baca kitabmu. Semua ada di sini kok. Allahnya di sini lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Iblisnya di sini, syaitan di sini, malaikat di sini, iblis di sini. Adam di sini, Hawa juga di sini. Ngerti sekarang? Jadi siapa pasangan Adam? Hawa. Adam apa tadi? Manusia yang memiliki kesadaran murni. Tetapi karena kesadaran ini kemudian terus menerus, di surga ini terus menerus ditawari buah huldi, dan kita telan terus buah huldi. Ada info masuk yang buruk, telan. Orang lain ngomongin kita, telan. Orang lain mitnah kita, telan. Apa yang terjadi? Langsung jatuh kesadaran kita. Diobok-obok sama ego. Diobok-obok sama diri palsu. Makin jadi. Maka terusirlah Adam dan Hawa dari nur masuk ke dalam nar. Jadi terusir dari alam yang tinggi ke alam yang rendah. Coba kita praktekkan sekarang.
Ibu bapak lagi tenang-tenang di rumah. Tiba-tiba dapat berita. Berita tentang ibu bapak yang tidak mengenakan. Walaupun berita itu belum tentu kenyataan bagi bapak ibu. Hanya orang di luar sedang menyebarkan fitnah tentang bapak ibu. Jujur saya tanya sekarang. Telan itu buah huldi. Telan itu informasi. Tidak usah disaring lagi. Apalagi ditelan dengan ego. Ketika egonya on, ingat. Dan kesadaran kita off, berarti kesadaran kita sedang dibungkus oleh ego. Jujur Bapak Ibu, langsung marah? Kedamaian langsung hilang? Ketentraman batin langsung hilang? Langsung pengen pergi? Ngontrog? Wajah ibu bapak berubah? Jadi monyong? Hormon-hormon di tubuh kita berubah? Berubah. Hormon di tubuh kita langsung. Yang keluar itu hormon-hormon kortisol. Serem. Kata-kata yang keluar mengerikan. Dada panas, jantung berdebar-debar. Nar apa nur itu? Nar. Lagi tenang-tenang tadi. Coba Bapak Ibu, kalau Quran dipahami secara kontekstual, konseptual, di sini saat ini sekarang, apakah Al-Quran memberi manfaat? Sekarang pahami Al-Quran seperti yang dogma. Surga nanti, neraka nanti, semuanya nanti. Kalau enggak nanti dulu. Oh dulu Musa minta ketemu Tuhan, dulu. Terus kapan kamu mau jadi Musa? Kan kita udah tahu, Musa itu tadi kan bukan sosok. Musa itu peran. Kapan kamu mau jadi Musa? Kapan mau jadi Isa? Kapan kamu jadi Muhammad? Kapan kamu jadi Ibrahim? Kapan kamu jadi Ismail? Kapan kamu menjadi Nuh? Kapan kamu jadi Idris? Kapan kamu jadi Yusuf? Kapan? Mau kapan? Hanya mengulang-ulang nama Nabi dulu? Dihafalkan cangkem sebagai sejarah? Lulus pelajaran agama? Manfaatnya buat apa? Hidup itu di sini, saat ini, sekarang. Makanya begitu kita menarik ke dalam, oh ternyata percakapan yang di Quran tentang Allah, malaikat, iblis, Adam, Hawa, setan, semua percakapan yang terjadi dalam kehidupan saya saat ini. Saya sering terusir dari tempat yang damai, dari frekuensi yang tinggi, jatuh ke frekuensi yang rendah. Itulah saya. Dikritik sedikit aja sama pasangan, langsung marah. Kenapa? Karena sudah ada pengetahuan di sini. Sudah memakan buah huldi, sudah ada ukuran. Padahal apapun yang dikatakan orang, semuanya hanya bunyi, semuanya netral. Dan kita marah karena kita memberi makna pada yang dikatakan mereka itu. Kita yang memberi makna dengan pengetahuan yang masuk ke dalam diri kita. Salahmu sendiri makan buah huldi. Itu sebabnya hadirin. Hati-hati. Kalian itu buka TikTok, buka YouTube, apa aja didengar. Jangan boros-boros energi, jangan boros-boros umur, sayang. Masa kita mau mati dalam keadaan begitu? Mati dalam keadaan malaikat kita, kesadaran kita, Adam kita ini sedang dikendalikan oleh Hawa, oleh ego. Ditutup rapat. Maka kami berkata, Allah berkata, Fakulna ya Adam, hada aduun. Hai Adam, sesungguhnya ini adalah
musuh bagimu. Dan ini adalah pasanganmu. Jadi, di setiap kesadaran Adam itu selalu ada ego yang menyertainya. Paham sekarang? Selalu ada ablasa. Selalu ada diabolos yang menyertainya. Makanya hati-hati ya. Seseorang belajar spiritual udah tinggi banget bisa jatuh. Karena ada hawa yang menyertainya di situ. Ada ego, ada diri palsu. Hati-hati. Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu dari surga yang menyebabkan menjadi kamu celaka. Kan kita keluar dari surga itu bukan keluar dari tubuh ini, bukan. Kita tetap di sini, cuman kesadaran kita turun. Berarti surga bukan masalah geografis, surga itu masalah psikologis. Kalau surga masalah psikologis, berarti neraka masalah psikologis. Masalah psikologis, naik turunnya kesadaran kita yang menyebabkan kita naik turunnya ketentraman batin kita. Di mana itu? Di sini. Cocok dengan ayat tadi yang mengatakan bahwa surga dan neraka itu ketika kamu masih bernapas, bahkan langit dan bumi masih ada. Cocok? Ini saya coba ya. Saya coba pelan-pelan menghubungkannya ya. Tidak mudah memang ini. Ngajarin ini gak mudah. Biar saya sehat ya. Karena kalau ini pemahaman ini gak saya keluarkan. Ya, nggak saya sampaikan, ya. Tapi saya coba dasar-dasarnya dibangun dulu ya, supaya Bapak Ibu tidak mudah menyalahkan. Lanjut. Nah, jujur ya, sering nggak kita keluar dari surga? Sering. Gara-gara apa? Ya. Jadi kita dengan pasangan kita ini, ya, bekerja sama. Adam dan Hawa ini, Adam ini kesadaran murninya ini ditutup rapat oleh ego, oleh diri palsu. Sehingga semua yang datang dari luar itu ya diolah dan itu yang menyebabkan kita jatuh. Makanya syaiton, syatona, syayatin itu artinya menjauh. Akibatnya kita jauh dari nur, dekat dengan nar. Paham ya? Oke, lanjut. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Ini kalau kelaparan di sini menyangkut urusan pangan. Tidak telanjang berarti urusan pangan. Jadi harusnya kalau kita semua hidup dalam sistemnya Allah, kita hidup di mana hidup dikendalikan oleh kesadaran murni kita. Dan kita bisa mengendalikan ego kita. Adamnya itu bisa mengendalikan Hawa, bisa mengendalikan pasangannya. Sehingga tidak masuk iblis, tidak masuk syaitan. Harusnya kamu itu sejahtera. Lahir batin. Sandang pangan. Harusnya begitu. Saya sering mengatakan, harusnya kita belajar agama kalau benar ya, harusnya kita sejahtera lahir dan batin. Coba, ada orang dikeluarkan dari perusahaan karena dia tidak jujur. Kan sebenarnya ketika dia tidak jujur, karena dia sedang dijauhkan kan oleh syayatin, oleh syaiton, syatona. Makanya orang Sunda makan bilang sato mana? Syato itu dari syaiton. Karena segala hal yang menjauhkan kita dari kemurnian jiwa kita itu adalah syatona. Jadi syato itu syaiton itu artinya adalah sifatnya dari iblis tadi, dari ablasa, dari diabolos. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga, tidak akan ditimpa panas matahari di dalamnya.
Ini gambaran. Begitu kita masuk dalam sistemnya Allah dan kita terus mengikuti sistem ini, tidak keluar dari sistem ini, harusnya seperti ini. Lalu di Quran surat 120 selanjutnya, kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat. Pawaswasa ilaihi syaitan. Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat. Maaf ya, suka ada yang membisik ke sini. Nggak ada suaranya, nggak keras, ya, nggak keras. Tetapi didengar nggak bisikan itu? Dengar. Kamu dihina orang diam aja. Ada nggak yang bilang begitu? Lawan. Ini soal harga diri nih. Laporkan ke polisi. Tuntut di pengadilan. Membara tuh. Nar apa nur? Nar. Jadi memang dalam diri kita ini sudah ada api kecil. Cuman apinya masih kecil. Cuma karena diizinkan bahan bakarnya masuk, jadi aja apinya makin membesar. Akibatnya kalau apinya terlalu besar, nar ini bukan untuk mematangkan, menggosongkan. Betul nggak? Kalian kalau masak, apinya besar apa kecil? Coba apinya sekali aja dari tabung dibakar, hancur masakan, betul nggak? Tapi dengan api yang teratur, matang. Makanya kita harus bisa mengendalikan nar. Karena nar itu bisa mematangkan. Tidak semua yang kita sebut buruk di semesta ini buruk. Kalau kita bisa mengendalikannya, malah itu bisa mematangkan. Gak apa-apa sadihna orang, kendalikan pikiranmu. Kendalikan perasaanmu, kendalikan sikapmu, gak apa-apa. Toh hinaan dia, hitung-hitung kritik untuk membuat saya tambah baik. Tuh. Jadi apinya dikecilkan. Jadi tidak menggosongkan. Sehingga nar itu tidak menggosongkan. Tapi nar itu malah justru mematangkan. Jujur ya, nih bagi kalian, kalau kalian ada nar, menggosongkan atau mematangkan? Ya kan jadi gosong kayak gini. Dan lucunya kalian sering mengambil keputusan di saat sedang berada di nar. Makanya segala keputusan yang berasal dari kemarahanmu akan berakhir dengan rasa malu. Marah dengan pasangan. Sudah, kita pisah aja. Gak mikir anak. Gak mikir masa depan anak. Yang penting saat itu puas. Tuh. Ablasa. Syaitan. Jadi kita dijauhkan dari sistemnya Allah. Dijauhkan dari kesadaran yang murni itu. Nah, itulah pentingnya Bapak Ibu, kembali. Untuk kembali maka kita harus kenal jati diri. Oh, ternyata sudah ada ya info tadi. Ternyata diri kita ini adalah biofoton. Kita ini makhluk cahaya, bukan makhluk nar. Bukan makhluk api. Sebenarnya cahaya dengan api itu kan saudaraan. Malah api itu kan sumbernya cahaya. Cuman kalau dekat dengan sumbernya kan jadi terbakar. Betul nggak? Kalau kalian dekat matahari, hancur. Karena jauh dari matahari jadi manfaat. Matahari bisa diolah ya sinarnya untuk proses fotosintesa. Itu aja udah cukup ya sebagai contoh. Lanjut ya. Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa? Kerajaan yang tidak akan binasa itu artinya apa? Zona nyaman. Kalian kan senangnya di zona nyaman, betul nggak? Tidak mau berubah kayak patung. Kan itu, tidak siap dengan perubahan, kan itu. Makanya ingin mempertahankan kerajaan, coba lihat tuh ya. Orang yang menderita, baru aja dilantik jadi gubernur, sudah mikirkan 2 periode, menderita. Bukan memikirkan janji saya yang kemarin gimana caranya supaya segera dia selesai. Kan janji itu berat itu.
Saya akan menyediakan ruang dalam otakmu itu, dalam pikiranmu itu, supaya kamu bisa menerima yang kamu tidak suka dalam hidup. Sebab di balik yang tidak suka itu, Allah sedang menunggu kamu. Kalau saya bilang begitu, pasti pada hilang. Gak ada yang daftar. Betul gak? Kalau saya bilang, saya bisa ngajarin kalian supaya tetap jadi pejabat sampai kiamat. Banyak yang daftar sama saya? Pasti banyak. Dan saya sampai hari ini tidak pernah menawarkan apa-apa, kecuali menyampaikan pada Bapak Ibu bahwa hidup adalah perubahan. Bahwa hidup adalah ketidakpastian. Makanya saya justru mengajarkan siapkan diri menghadapi ketidakpastian itu. Saya tidak pernah menawarkan seperti iblis, seperti setan. Pokoknya aku akan tawarkan kepada kamu kerajaan yang kamu tidak akan pernah runtuh. Akan datang petunjuk dariku. Lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Jadi maksudnya, yuk kembali kepada sistem awal, sistemnya Allah. Dengarkan suara kebenaran dari dalam dirimu, supaya kesadaran murnimu tidak dikelabui oleh hawa, oleh diri palsu.